Nggak sih Mak, bedanya Bapak ke berurusan tilang, kena tilang zaman dulu sama kena tilang zaman sekarang tuh ada nggak sih bedanya Pak? Kadang dulu kan bisa bayar di tempat gitu, bisa melalui BRI itu. Apabila pelanggar itu meminta belangko atau mendapatkan belangko warna biru, dia akan mendapatkan SMS dari Bank BRI. Itu sebenarnya salah satu transparansi zaman sekarang. Ini memerlukan mau ke sana ke sini repot, ada pandemi. Secara nasional, retail itu sudah diresmikan oleh Bapak Kapolri kita ya, bahwa retail sudah berlaku secara nasional untuk tahap pertama. Jadi sistem tilangnya itu adalah berbasis pada kamera yang dipasang. Dan untuk kamera yang dipasang itu dia bisa mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang contoh nih, tidak pakai safety belt, dia mungkin pada saat di mobil menggunakan HP atau menelepon, melakukan lain. Dilan, kamu kemana aja? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku aja. Jangan melanggar lalu lintas. Tilang itu berat, kamu gak akan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dilan, kembali lagi dengan saya Novi Dan saya Septi dalam acara Dilan Dialog Lalu Lintas. Nah, hari ini kita akan pertama-tama membacakan laporan kejadian di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara di minggu ketiga, yaitu pada tanggal 14 Maret sampai dengan 20 Maret 2021. Nah, jadi untuk kecelakaan lalu lintas ada 8 kejadian. Untuk tempat kejadian perkaranya, yang pertama di Jalan AP Mangkunegara, Bundaran Patung Naga, Jembatan Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 jam 00.50 WITA. Terus yang kedua, di Jalan Diponegoro, RT 2 Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 jam 7.00 WITA. Kemudian yang ketiga, di Jalan Poros Soekarno-Hatta, kilometer 30, RT 20 Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 jam 14.30 WITA. Kemudian yang keempat, di Jalan Samboja Sepaku, kilometer 6, RT 9, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 jam 15.15 WITA. Baik. Untuk yang kelima, terjadi di Jalan Jalur 2 AP Mangkunegara, Kecamatan Negara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 jam 10.30 WITA. Yang keenam, terjadi di Jalan Samboja, Sepaku, kilometer 47, RT 12, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 15.15 WITA. Yang ketujuh, terjadi di Jalan Gerbang Dayaku, Gunung Lowoduri, RT 1, Desa Lowoduri, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 22 WITA. Dan yang terakhir, terjadi di Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Jawa Baru, RT 12, Kelurahan 20, Kecamatan 20, Kabupaten Kutai Kartanegara, terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 16.00 WITA. Dan untuk total korban sendiri sebanyak 6 orang, terdiri dari meninggal dunia nihil, mengalami luka berat sebanyak 5 orang, dan luka ringan sebanyak 1 orang. Untuk kejadian pohon tumbang, sebanyak 1 kejadian, yaitu terjadi di Jalan Mangkuraja, Kelurahan Waipu, Kecamatan Dengarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan untuk kejadian bencana alam yang mengganggu arus lalu lintas nihil dan gangguan kamsel Corlantas sementara nihil. Nah, demikian laporan kejadian di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara untuk minggu ketiga. Nah, buat Sobat Dilan, agar lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Baik, oke. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang seperti biasa ya. Oke. Nah,
Tapi sebelumnya sepertinya ada yang berbeda nih. Iya, ada yang baru nih. Ada yang baru nih. Ya Pak sama Dilan, jadi kami sedikit pamer ya, kami pamer pamer ya. seragam baru nih, Iya. biru-biru biar kita berdua lebih terlihat fresh ya. Iya, lebih kompak juga Hmm. tentunya. Nah, oke Nok, hari ini kita sudah kedatangan narasumber di studio Dilan kita nih. Nah, yaitu Bapak Gatot Siswanto Esos ya Pak ya. Iya. Apa kabar Pak Gatot? Kabarnya hari ini baik, sehat alhamdulillah. Sehat ya Pak. Nah, Pak Gatot sendiri ini yaitu Kanit Turjawali, gitu Pak ya? Betul, kebetulan saat ini saya menduduki jabatan sebagai Kanit Turjawali Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Kanit Turjawali itu apa sih Pak? Kanit Turjawali itu sebuah jabatan atau sesuatu yang kita membawa sebuah unit gitu ya. Intinya Kanit itu membawa unit yang namanya Turjawali, makanya disebut Kanit Turjawali. Sedangkan tugasnya Kanit Turjawali itu sendiri adalah bertanggung jawab secara langsung kepada Kasat Lantas sebagai atasan langsung kita untuk sebagai fungsi pembina dari Sat Lalu Lintas Polres Kutai Kartanegara. Baik, arti kepanjangan dari Turjawali itu sendiri apa sih? Publik. Turjawali itu sebenarnya merupakan sebuah singkatan dari beberapa kata yang digabung. Jadi Turjawali itu kepanjang dari Tur itu pengaturan, Ja itu penjagaan, Wa itu pengawalan, dan Li itu adalah patroli. Nah, Pak, berapa anggota Pak untuk Turjawali itu sendiri? Untuk personil Turjawali di Satlantas Polres Kutai Kartanegara ini berjumlah 21 dengan saya, berarti anggota saya itu berjumlah 20. Berjumlah 20. Iya, 20. Masih ada yang jomblo Pak? Dari anggota kami yang 20 ini kalau nggak salah itu yang jomblo ada 2 kalau nggak salah. Masih ada dua. Cuma 2 ya? Masih ada 2 yang masih jomblo. Gitu. Berarti polisi semua Pak, tidak ada poluan? Kebetulan untuk unit patroli semuanya Polki ya, tidak ada poluannya, semuanya Polki. Sementara ini belum ditambahi oleh poluan ya. Siapa tahu Bapak berkenan menjadi poluannya Patwal? Gimana? Terima kasih Pak atas tawarannya. Saya pikir-pikir deh Pak. Boleh. Baik, begitu. Nah, selain Pak Gatot, kita juga sudah kedatangan narasumber yang kedua, yaitu dengan Bapak siapa Pak? Karlin. Pak Karlin ya Pak ya. Nah, Bapak ini sebagai supir truk begitu Pak ya? Iya, Bapak supir truk apa Pak? supir truk materialnya, bahan material. Oh, bawa material. Iya, Seperti apa materialnya? ya berupa bahan-bahan bangunan kayak untuk bangunan tanah, kadang-kadang batu bata, batu padas. Oh, begitu. Berarti Bapak tunggu di telepon gitu Pak atau bagaimana? Atau setiap hari memang sudah harus seperti itu terus atau tunggu dikabari? Ya tunggu dari dikabarin juga ya Mbak. Oh, dari orang yang Ya, bilang yang Bapak aja seperti memerlukan itu. bahan material itu. Oh. Ya. Baik, Pak Karlin sendiri sudah lama Pak menjadi supir truk? Kalau supir truk itu kira semenjak tahun berapa ya, tahun 80 ke bawah ya, tahun sebelum 80-an mungkin Pak. 70-an Pak ya? Iya, 70-an dihitung-hitung sampai sekarang sekitar 50 tahun sudah Pak ya menjadi supir truk. Cukup lama sekali Pak. ya. Bapak mohon maaf, ini kelahiran tahun berapa Pak? Iya. Saya lahir tahun 1953. 53, berarti bujang, lulus SMA langsung bekerja sebagai supir begitu ya Pak? Ya, Oh, berarti sepanjang kehidupan ini Bapak jadi supir truk gitu Pak ya? iya, Supir aja? iya. Nah, Jadi nah. supir. Apakah supir truk, apakah jadi supir-supir yang lain Pak? Ya kalau lagi sepi di angkutan, tak pas rame-rame orang lagi naksi dulu ikut juga sempat bawa sempat taksi. juga jadi supir taksi Pak ya? Iya. Kemudian jadi supir apa lagi Pak? Selain taksi, supir truk? Ya kita namanya cari apa ini penghasilan yang agak lebih bisa untuk bantu keluarga sebagai tulang punggung ya. Dimana ada informasi yang lebih menjanjikan,
sana lagi, kita pindah lagi ke perusahaan. Oh, sempat di perusahaan Ya, juga Pak ya, sempat. jadi supir perusahaan. Nah kemudian Pak untuk jadi supir truk sendiri, ini Bapak udah berapa lama Pak supir truknya? Tetapnya ya semenjak itu tahun 80-an itu. Oh, 80-an Ya, itu tadi ya? ya. Jadi Bapak kan saat ini menjalani sebagai sehari-harinya sebagai supir truk Pak ya? Iya. Supir truk bangunan. Apakah kendaraannya milik pribadi Bapak atau ada punya bos atau punya perusahaan atau gimana Pak? Ya kebetulan sekarang sudah jadi milik pribadi tadinya ya. Alhamdulillah, itu hasil dari bekerja selama 50 tahun itu Pak, Iya, sudah gitu memiliki lah. kendaraan sendiri. Iya. Alhamdulillah bisa punya sendiri. Nah Pak, ini kan sekarang masa pandemi nih Pak ya, masa pandemi COVID-19. Untuk kerjaan Bapak sendiri, apakah semakin banyak atau sekarang sudah berkurang? Waduh, selama pandemi ini Mbak ya, gimana ya, karena semua juga ini memerlukan mau ke sana ke sini repot, ada pandemi. Nah, sana sini kadang-kadang nggak boleh masuk karena ada protokol kesehatannya. Pandemi keadaan begini agak berkurang lah penghasilannya, sudah pendapatan berkurang ya. Kemudian orang-orang juga membangun rumah tuh ini ya, tadi bahan-bahan bangunan berkurang juga Pak ya? Iya itu, karena yang mau bangun mau keluar nggak bisa, kadang mau cari materialnya kan kadang telepon kita. Itu orang yang mengerjakan material ini kadang-kadang nggak ada, berkurang, nggak seperti biasa gitu loh. Nah, kita mau beli material batu, pasir, apa itu kan kadang-kadang penggalinya yang tukang mecahin batu itu nggak ada, berkurang, nggak seperti dulu lah. Itu datang langsung bisa muat apa beli kan, nunggu dulu kadang-kadang pesan gitu sama yang tukang batu. Berarti Bapak sendiri ini sebagai tulang punggung keluarga ya Pak? Iya. Istri bekerja atau tidak? Istri yang utama dulu udah meninggal ya, istrinya ibu rumah tangga aja. Rumah tangga aja. Iya. Saat ini mempunyai anak berapa Pak? 3. 3. Sudah besar-besar semua? Iya, alhamdulillah. Sudah lulus sekolah semua Pak? Sudah, ada yang kebetulan ya kemarin udah ada yang jadi PNS. Wow, Alhamdulillah, luar biasa Luar sekali ya biasa. Bapak ya. Kemudian Pak, selama 50 tahun menjadi supir ya Pak ya, sempat menjadi supir pemerintah, supir perusahaan, Iya. supir taksi, suka dan dukanya apa aja itu Pak menjadi supir itu? Kalau suka dukanya banyak sih. Sukanya dulu deh, ya kita bisa bahas sukanya dulu deh, biar happy. Ya sukanya ini kalau kita ngumpul sama teman-teman rame-rame begitu kan ya, dari senang-senang ngumpul semua, punya supir-supir truk, kita bisa tukar pendapat, tukar pemikiran apa, konsultasi di mana ada apa pekerjaan, kita bagi-bagi. Oh, berarti keseharian Bapak berkumpul sama teman-teman gitu ya Pak? Iya, makanya itu kalau kita harus saat ngumpul sama teman ini kan supaya komunikasinya kalau ada informasi di sana ada muatan Sesama orang kita. teman supir maksudnya nih Pak ya? Iya, sama supir truk gitu. Sama supir. Oh itu tadi sukanya Pak, kalau dukanya apa nih Pak? Dukanya ini ya kalau sudah cuaca hujan musim pandemi begini, aduh, terus muatan sepi kali, nggak ada retan, ini nggak ada angkutan. Termasuk pandemi COVID-19 ini juga duka ya Pak? Iya, itu dukanya di situ. Baik, tadi sekilas tentang Bapak Karlin. Kita kembali lagi nih ke Pak Gatot. Pak Gatot, saat ini kan lagi musim pandemi nih. Apakah unit Terjawali itu melakukan penilangan di jalan-jalan gitu Pak? Sementara ini sesuai dengan instruksi dari pimpinan ya, karena ini kita ikut merasain ya kondisi pandemi yang lagi melanda di dunia saat ini, bahwa untuk teman-teman unit Terjawali di lapangan diutamakan tidak melakukan tindakan dalam arti penegakan hukum dengan melakukan tilang ya. Kami lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan ya. Kalaupun ada mungkin pelanggaran yang
yang kelihatan kami lebih cenderung memberikan intinya teguran dulu, memberikan teguran dulu, mengingatkan bahwa pelanggaran begini-begini jangan diulangi kan, karena kita juga ikut merasain ya, karena pandemi ini sangat berdampak ya kepada masyarakat. Benar, Pak. Nah, Pak, kemudian kan ini kan sekarang mungkin tidak ada penilangan. Kita kembali ke yang dulu sebelum pandemi kan terjadi banyak penilangan kan. Nah, Pak, untuk prosedur misalnya nih masyarakat tidak mau ditilang kan banyak tuh Pak, tidak mau ditilang. Nah, itu bagaimana sebagai petugas sendiri untuk menghadapinya? Begini ya, pada saat kita dulu ya, ini dulu sebelum pandemi gitu ya. Dulu sebelum pandemi itu kan ekonomi berjalan seperti biasa, masyarakat seperti biasa. Tetap juga ada sebagian melakukan pelanggaran. Ada beberapa mungkin oknum orang yang mungkin pada saat kita stop atau karena kita mengetahui yang bersangkutan melakukan pelanggaran gitu kan, pasti ada yang ngotot tidak mau ditilang, merasa oh Pak ini begini-begini kayak gitu kan. Tapi prosedur benar tetap kita lakukan ya. Apa yang menjadi pelanggaran yang bersangkutan tetap kita tuangkan di belangko tilang. Apakah yang bersangkutan mau tanda tangan atau tidak, itu memang haknya yang bersangkutan. Tetap kami menjelaskan prosedurnya, pelanggarannya apa, dijelaskan pasalnya berapa, dendanya apa. Kita juga kasih opsi dia apakah membayar melalui bank dengan nomor rekening yang sudah ditentukan. Apakah yang bersangkutan bersedia mau ikut sidang, kan sidang nanti sesuai dengan jadwal sidang. Walaupun yang bersangkutan atau oknum atau sebagian dari masyarakat tidak mau tanda tangan, nggak apa-apa. Tetap surat itu tetap kita berikan ke yang bersangkutan bahwa itu ada bukti penilangan dia. Yang bersangkutan tidak tanda tangan atau menolak, tetap kita laksanakan. Nanti yang bersangkutan tetap harus menyelesaikan. Nanti kemudian kita kasih pemahaman yang bersangkutan. Nanti bisa datang ke unit di kantor Salantas, mungkin menemui ada salah satu namanya Mbak Ortilang ya. Jadi yang bersangkutan biar diskusi dengan Mbak Ortilang, mekanisme bagaimana, atau sidang bagaimana. Dengan kita mempertemukan mereka dengan Mbak Ortilang, nanti penjelasannya lebih lugas oleh Mbak Ortilang. Tadi surat tilangnya dikasihkan ke pelanggar ya Pak ya. Kemudian barang buktinya apa dikasihkan juga atau gimana nih kalau untuk pengendara yang tidak mau tanda tangan? Pelanggar. Tetap ya. Kita kan melakukan penindakan di lapangan nih. Tetap di lapangan tetap kita harus mempunyai barang bukti bentuk kan. Contohnya nih, yang bersangkutan mungkin menerobos lampu merah. Tapi zaman itu kan mungkin tidak ada kamera yang bencana etle yang akan depan gitu kan. Tapi kan rekan kita yang di tempat lain kan melihat yang bersangkutan melanggar lampu merah. Tetap kemudian kita lakukan penindakan, kemudian kita barang bukti yang kita amankan mungkin bisa STNK atau mungkin SIM yang bersangkutan, tetap menentukan pasal-pasal yang ditentukan kan. Karena sudah kita lakukan penilangan, barang bukti tetap kita tahan. Jadi yang bersangkutan kita kasih opsi ya. Ada di tilang itu ada beberapa lembar warna. Jadi ada warna merah, ada warna biru kalau nggak salah ya. Jadi nanti kalau si pelanggar bersikeras nanti kita kasih warna merah, itu adalah yang bersangkutan harus mengikuti sidang. Sidang. Kalau warna biru berarti yang bersangkutan mungkin bisa membayar denda tilang melalui Bank BRI yang rekening sudah ditentukan ya. Sudah ada MOU ya antara kepolisian dengan Bank BRI. Biasanya cenderung kalau pelanggar itu tidak mau tanda tangan ya, kita ngasihnya yang warna merah dulu. Warna merah. Karena pasti dia nggak akan berkenan untuk membayar dendanya kan. Kita kasih belangko warna merah dengan tetap BB sebagai tindakan pelanggaran dia tetap kita tahan ya. Kita tahan ya. Tapi biasa nanti nggak lama tuh yang bersangkutan ada datang ke Mbak Ortilang untuk mengkonfirmasi bagaimana kelanjutannya. Apakah itu bisa diganti Pak? Kan tadi dikasih lembar warna merah untuk sidang. Nah, betul. Berkeinginan untuk mau bayar aja karena sidang itu ribet gitu ya. Maksudnya lama waktunya mungkin berubah pikiran Pak ya. Kemudian pergilah ke unit tilang. Kayak gitu bisa ditukar Pak? Pertanyaannya bagus sekali ya. Tapi memang kadang itu kan pada saat di lapangan kan mungkin masa itu kan mungkin terbawa emosi atau mungkin dia memang buru-buru atau kita kan tidak begitu paham mungkin kultur psikologi yang bersangkutan.
Tapi orang yang mendapatkan belangko warna merah itu tidak lama dia akan ke unit lantas ya, mungkin ke Baur Tilang berkonsultasi. Pasti akan nanya, Pak, ini kebanyakan dia akan memastikan, menanya kembali apa pelanggarannya betul nggak Pak, ini apa pasal yang benar apa enggak, untuk memastikan bahwa betul yang tulis di situ adalah pelanggaran yang bersangkutan. Pasti dia akan bertanya, Pak, ini sidangnya kapan, bagaimana, apakah setelah saya dapat belangko merah ini bolehkah saya bertukar dengan belangko biru karena mungkin saya nggak bisa sempat ngikuti sidang. Nah, mekanisme itu mungkin lebih detail bisa ke Baur Tilang ya, karena Baur Tilang yang dia mempunyai mekanisme karena setelah kita jadi unit Turja Wali itu melakukan penindakan kan kita langsung kita laporkan ke Baur Tilang ya, kita BB dengan surat tilang kita serahkan ke Baur Tilang karena pasti masyarakat ada di Baur Tilang untuk mekanismenya merah bisa tukar biru, nanti yang bersangkutan konsultasi dengan Baur Tilangnya yang ada di unit tilang. Baik, kapan-kapan kita bisa undang juga nih Baur Tilang sebagai saya setuju. jelas gitu. Iya. Baik, berbicara tentang tilang nih ya Pak Karlin, Bapak sendiri mempunyai pengalaman nggak sih Pak dengan polisi khususnya lalu lintas Polantas ya Pak ya di jalan selama 50 tahun Bapak ini menjadi supir? Ya pernah, namanya kita di pengemudi jalan umum ini ya kadang-kadang kan ya berlebihan muatan apa bisa kena tilang kalau pas ada operasi gitu di jalan. Berarti Bapak udah berapa kali Pak ditilang sama polisi? Ingat nggak Pak sudah berapa kali selama 50 tahun itu? Lama itu kalau diingat-ingat sih banyak, cuman ya enggak begitu banyak, cuman jarang pernah begitu loh. Oh, Pernah lah mengalami. pernah. Ya. Di baru-baru ini atau sudah lama sekali? Udah lama pernah, yang baru-baru ini tahun 2020 pernah juga. Tahun lalu berarti Pak? Ya tahun lalu. Nah, pelanggarannya apa Pak? Pelanggarannya kemarin pas ada operasi di jalan, pemeriksaan surat-suratnya ya beneran ini surat STNK-nya mati. Ya. Ada nggak sih Pak bedanya Bapak berurusan tilang, kena tilang zaman dulu sama kena tilang zaman sekarang tuh ada nggak sih bedanya Pak? Bedanya sih ada. Apa itu Pak? Kadang dulu kan bisa bayar di tempat gitu loh, tilangnya. Biar langsung dengan Bapak polisinya. Ya, bayar di tempat. Kalau untuk sekarang bagaimana Pak? Ya, sekarang kadang-kadang kan bisa melalui BRI itu. Melalui bank Pak ya. Ya. Berarti waktu Bapak kena tilang kemarin bayarnya melalui bank Pak ya? Iya, langsung dapat SMS dari BRI melalui handphone saya itu kan. Oh, langsung Bapak bayarkan melalui bank gitu Pak ya? Baik. Nah Pak, perasaan Bapak sendiri pada saat ditilang itu gimana sih Pak? Ya, Bapak kayak orang-orang jatuh cinta nggak sih Pak? Sebelum ditilang udah deg-degan biasanya. iya kadang-kadang ada, tapi kita ya pasrah, namanya kita suratnya mati ya udah pasrah aja udah. Ditilang ya diterima aja, nanti berapa persen gimana selesai ya ini mati, oke tilang tanda tangan nanti Bapak. Setelah ini dapat SMS dari BRI harus bisa bayar, nanti bayar di BRI. Oh, Pak ya. Pak tadi kan bercerita tentang pembayaran tilang dulu bisa lewat polisi Pak ya, itu polisi zaman dulu ya kan? Zaman dulu bayarnya di tempat gitu Pak ya. Iya. Itu kan bedanya polisi dulu sama sekarang Pak. Kalau dulu itu kan banyak oknum-oknum yang ya kita tahu lah oknum-oknum polisi yang melakukan pungli atau pungutan liar. Bapak sendiri pernah punya pengalaman nggak tentang polisi itu? Maksudnya polisi yang melakukan pungutan liar, pungli. Bapak sendiri pernah ngalamin nggak? Kalau saya sendiri sih belum pernah, ya pernah sih dimintain, cuman saya nolak. Biar aja saya ditilang aja, saya bilang gitu. Oh, lebih milih ditilang, biar aja saya melakukan ditilang sidang aja. daripada Nah, nanti saya bayar di kejaksaan aja. waktu itu kalau waktu itu diminta berapa Pak kalau boleh tahu? Ya kurang tahu kan, kadang-kadang kan melihat dari kesalahan kita itu apa surat yang mati atau SIM ketinggalan atau kelebihan penumpang gitu. Kalau kita lagi bawa taksi dulu kan hampir seminggu 3 kali sering operasi Pak. Kalau daerah Ojanan kan Samarinda, wilayah Samarinda kan di sini wilayah Tenggarong. Sehingga Bapak waktu itu kesalahan Bapak apa nih sampai Bapak dimintai di luar daripada ya pungli lah saya ya. Ya masalahnya
kelebihan penumpang aja. Oh, kalau dari rumah. Iya. Muatannya berarti lebih Ya, maksudnya kan 9 orang, kita bawa 10 orang, kadang-kadang ada anak buah ikut itu nah kan, jadi dia nggak mau tahu kan masalah itu, yang penting dihitung jumlah penumpangnya 10 orang berarti lebih penumpang kan gitu. Oh, berarti pada saat itu Bapak di truk atau pickup gitu Pak? Mobil taksi. Mobil taksi. Oh, mobil taksi. Oke. Ya. Waktu itu sempat ada cekcok nggak sih Pak Bapak dengan polisi? Waktu itu kan Bapak pengennya ya ditilang aja, sedangkan polisinya memaksa untuk meminta punglinya. Bagaimana tuh Pak? Ya, Sempat cekcok nggak berdua? enggak juga Mbak, cuman ya kelihatannya ada kesal juga dia karena saya ngeras minta ditilang aja gitu ya, saya pilih ditilang aja. Kemudian Bapak memilih untuk ikut sidang? Iya. Lebih baik mengakui kesalahan. Ya. Benar banget. Nah, untuk Pak Gatot sendiri nih sebagai Kantor Jawali, bagaimana Pak meminimalisir pungli itu sendiri nih Pak? Nah, pertanyaannya bagus. Tadi kami sikapi ya Bapak, tadi kan bercerita tentang masa lalunya kan. Polisi zaman dahulu. Polisi zaman sama polisi zaman sekarang. Polisi zaman now. Kembali yang mungkin saya menambahin tapi yang tadi tilang ya. Iya. Berarti Bapak ini waktu satu pengalamannya dia, berarti dia memilih membayar denda tilang daripada mungkin dia membayar pungli gitu kan. Yang pilihan beliau berarti kan beliau kan tadi memilih membayar di bank. Berarti yang bersangkutan adalah orang sopir yang memilih belangko warna biru. Apabila pelanggar itu meminta belangko atau mendapatkan belangko warna biru, dia akan mendapatkan SMS dari Bank BRI ke nomor rekening yang harus beliau bayar sesuai dengan pelanggarannya. Itu sebenarnya salah satu transparansi zaman sekarang sih sebenarnya. Jadi meminimalisir hubungan kontak person antar petugas dengan masyarakat. Jadi masyarakat bisa memilih dia mau sidang atau mau bayar ke Bank BRI. Beliau ini adalah salah satu contoh dari warga yang memilih dan mengetahui bahwa dia melakukan pelanggaran, memilih langsung bayar ke bank aja deh. Berarti beliau sesuai dengan pengalaman tahun 2020 Pak ya. Berarti dia pasti punya pengalaman mendapatkan SMS dari Bank BRI, denda berapa yang dibayar Pak ya, betul Pak ya? Betul. Terus kembali ke pertanyaan ini mbak-mbaknya tentang bagaimana langkah-langkah Jawali untuk meminimalisir pungli atau mungkin bagaimana gitu ya. Mas sekarang ini di era sekarang itu kan sudah banyak terobosan atau aplikasi yang dikembangkan ya. Di kami di Jawali ada namanya aplikasi e-teguran, aplikasi e-Jawali ada sendiri. Aplikasi itu dibentuk atau dibuat untuk meminimalisir hubungan kontak dengan person, jadi menghindari seperti mungkin polisi zaman dulu atasnya menerima titipan uang kan. Sekarang tidak boleh lagi personel di lapangan itu menerima titipan uang, kan pilihannya hanya dua, belangko merah atau belangko biru, dan masyarakat juga bisa menentukan pilihannya sendiri, mau ikut sidang atau ikut bayar. Jadi untuk titipan uang sekarang tidak boleh lagi atau tidak ada lagi anggota menerima titipan. Berarti langsung bayarnya ke bank Pak ya? Iya, langsung ke bank. Polisi tidak ada sama sekali menerima uang titip-titip itu nggak ada. Pak ya? Bagi pelanggar yang mungkin mendapatkan pelanggaran dan dia mendapatkan belangko warna biru, setelah pelanggaran itu diaplikasikan di sebuah aplikasi ya, ada namanya mungkin aplikasi di bawah tilang. Jadi nomor HP si pelanggar itu dimasukkan di aplikasi, jadi dia akan langsung mendapatkan SMS. Setelah itu langsung dimasukkan di aplikasi, dapat SMS langsung hari itu juga dapat SMS berapa jumlah yang harus dia bayar dengan pelanggar. Pada saat itu langsung bisa sebayar? Bisa. Contoh ini ya, pagi ini bapak ini kena pelanggaran nih, pelanggaran kemudian ditulis hilang kan, itu ini terjadi sebelum masa pandemi ya. Nanti setelah pelanggaran itu atau belangko tilang itu dimasukkan di sistem aplikasi, termasuk nomor HP. Nanti bapak ini akan mendapatkan tembusan SMS bahwa dia membayar, gitu. Lebih detailnya di baur tilang. Siap. Pak, tapi kira-kira ada nggak masyarakat pada saat petugas lagi melaksanakan razia seperti itu, ada nggak masyarakat yang udah Pak damai aja Pak? Iya. Tidak dibungkiri itu masih ada, dan itu masih ada. Dan teman-teman kami di lapangan juga masih ada yang mengalami hal seperti itu, masih banyak. Mungkin dengan mendekati senggol-senggol, Pak udah damai aja Pak, bagaimana? Terus bagaimana Pak dengan kepolisian kalau ada masyarakat yang
senggol-senggol gitu ya. Iya. Ada yang unik di teman-teman kami di Perjuwali Kukar ya. Kalau ada masalah yang senggol-senggol itu kami senggol-senggol aja. Jadi kami senggol-senggol, kemudian tetap kami tidak akan menerima. Kalau ada yang senggol-senggol justru malah kami kasih nasihat. Kadang yang bersangkutan mungkin kita sendirikan atau kita panggil agak menjauh, baru kita kasih edukasi bahwa sekarang tidak boleh seperti itu. Sekarang tinggal pilih sidang atau Jadi sekarang polisi di lapangan, di rekan kami di Tojawali tidak ada lagi menerima uang titipan di jalan. Karena transparan dari SMS itu juga ya. Iya. Terus sekarang juga cepat kan Pak? Bisa Cepat. langsung bayar pada hari itu juga. Siap. Nah, sekarang ini Pak ada terobosan baru gitu dari Kapolri ya Pak. Terobosan atau gimana? Udah diresmikan yang namanya Electronic Traffic Law Enforcement Iya. atau ETLE. Kalau dibilang terobosan itu memang itu sebuah terobosan ya. Itu adalah program presisi dari 100 hari Kapolri kita ya, Kapolri. Jadi salah satu program dalam presisi itu adalah namanya itu modernisasi peralatan ya. Termasuk salah satunya kalau di bidang lalu lintas atau ini adalah menerapkan ETLE ya, ETLE. Kalau kemarin sih secara nasional ETLE itu sudah diresmikan oleh Bapak Kapolri kita ya, bahwa ETLE sudah berlaku secara nasional untuk tahap pertama. Kalau tidak salah kemarin itu di 8 provinsi, kalau tidak salah ya, di 8 provinsi. Untuk Kalimantan Timur itu belum termasuk tahap pertama, mungkin nanti tahap kedua ya. Kemarin terobosan ETLE itu adalah terobosan untuk semakin meminimalisir itu kontak person antara pelanggar dengan petugas. Pak. Kemudian sistem nilainya itu kayak mana Pak? Nah, karena ini program baru, ETLE ini sesuatu program yang sangat bagus ya, sangat mutakhir ya. Jadi nanti kalau ETLE itu sudah dipasang mungkin di wilayah Polda Kalimantan Timur ya, contohnya mungkin siapa tahu nanti Satlantas Polres Kota Daerah akan punya ETLE ya. Jadi sistem tilangnya itu adalah berbasis pada kamera yang dipasang. Dan untuk kamera yang dipasang itu dia bisa mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang contoh nih tidak pakai safety belt. Dia mungkin pada saat di mobil menggunakan HP atau menelepon melakukan lain. Contohnya dia melanggar marka jalan, dia melanggar rambu-rambu lalu lintas, contohnya rambu-rambu yang merah hijau kadang-kadang gitu kan. Jadi ada beberapa pelanggaran yang bisa langsung dideteksi oleh kamera. Gitu. Oh, Pak, yang itu tadi kan ada pelanggaran menggunakan HP atau tidak menggunakan safety belt ya Pak ya. Itu terpantau juga Terpantau. Kamera CCTV, Terpantau, iya. kameranya Pak ya. Sementara kan kita berada di dalam mobil Pak, itu gimana Pak? Kalau adik-adik bisa lihat ya di kemarin pada saat launchingnya itu di YouTube-nya itu ada kelihatan bahwa orang naik mobil ya, kan dia mungkin di dalam mobil, kan dia pasti pemain HP kan, kadang pakai safety belt segala macam, itu semua terdeteksi semua. Terdeteksi ya Pak ya? Terdeteksi. Langsung. Langsung. Kalau saya lagi jalan sama pacar saya terdeteksi juga nggak sih Pak? Kalau jumlah penumpang. cuma ada kelemahannya, ini kan terdeteksi di tempat-tempat yang memang terpasang oleh kamera ETLE, kan ada juga tempat lain tidak terpasang. Di tempat yang tidak terpasang itu terobosan mungkin kalau kita merujuk di Polda lain ya akan melakukan namanya kalau di Polda Jatim itu incar kalau nggak salah. Jadi sistem saya udah lupa kebanyakannya apa ya, intinya incar itu kamera ETLE itu yang dipasang di helm-helm dari petugas sama dipasang di mobil-mobil petugas. Jadi sistem kerjanya sama. Oh sama, cuma bedanya Dia mobile. Iya, dia mobile. Iya. Jadi langsung pelanggar terdeteksi kamera langsung tercatat. Jadi nggak ada kontak dengan ini, nggak ada langsung kontak. Kemarin waktu saya lihat peluncurannya itu ada di yang sudah melaksanakan misalnya ya, Polda Metro, Polda Jateng, Polda Jatim itu sudah melaksanakan atau inovasinya di bidang itu dengan berbagai macam mungkin unggulan masing-masing dalam membentuk unggulannya ya. Tapi kalau di Jatim nggak salah incar namanya.
Berarti Pak, untuk etle sendiri itu dia menindak yang kasat mata berarti? Yang kasat mata. Kalau nggak punya SIM gitu nggak tahu berarti tidak terdeteksi. Kayaknya kalau polisi nggak terdeteksi kayaknya. Ini dia pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata yang kelihatan. Kasat mata kan semua pelanggaran diawali dengan tindakan kasat mata. Baru ke pelanggaran berikutnya pasti begitu kan. Yang kasat mata aja banyak, apalagi tidak kasat mata kan itu. Berarti kalau sudah ada etle sendiri, kemudian tugas polisi apakah masih akan ada razia kah lagi nanti? Begini, etle itu kan nanti dipasang. Mungkin etle yang stasioner menetap di titik yang ditentukan. Kan ada etle yang berjalan. Atau mungkin nanti program di mungkin nanti di Kaltim atau mungkin di Kukar dengan sebutan apa kan dipasang di helmnya masing-masing anggota. Kan tugasnya berarti kan dengan berjalan itu bisa untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran. Nah, untuk rahasia-rahasia di luar ya atau mungkin di lokasi itu di masa musim pandemi ini dimilih tidak dilaksanakan. Kalaupun kita patroli di luar, tetap utamakan peneguran, mengingatkan kembali untuk keselamatan utama gitu. Berarti untuk petugasnya memberikan Edukasi, iya, sosialisasi, peneguran, nanti etle lah yang langsung tilang gitu ya. Lalu Pak, tadi kan peresmian etle tahap 1. Iya. Nah, untuk tahap keduanya kapan Pak? Nah, nanti nunggu masih menunggu. dari Korlantas ya. Apakah Polda Kaltim masuk ini urutan kedua nanti? Kemungkinan Polda Kaltim masuk tahap kedua kalau tidak salah. Bulan April loh nggak salah deh. Bulan April ya Pak. Iya. Lalu untuk di Kukar sendiri nanti rencananya nih Pak, rencananya kapan? Dan di mana nih? Kemarin kami Kemarin kami berdiskusi nih dengan Bapak Kaslantas ya, Pak AKP dulu berdiskusi tentang untuk etle kira-kira yang untuk Kukar cocoknya bagaimana. Kemarin dari hasil kami diskusi atau mungkin semasa beliau itu kayak beliau akan berkenan untuk etle yang mobile yang dipasang di helm-helmnya anggota ya, sama di beberapa mobil. Karena merujuk dari wilayah kita yang luas ya, kemudian kayaknya mungkin beliau akan melakukan aplikasi etle-nya yang ditaruh di helm-helm petugas sama di mobil, jadi bisa mobile. Itu rencana kedepannya. Iya, tapi itu kayaknya lebih bagus ya Pak ya. Kayaknya itu lebih seru deh kayaknya. Iya. Dan juga lebih menertibkan warga masyarakat negara khususnya ya Pak ya dalam berlalu lintas. Betul. Nah, Pak, untuk Pak Karlin sendiri kan Pak, Bapak kan termasuk pengguna jalan gitu Pak. Iya. Nah, terkait etle yang tadi kita sebutkan itu Pak, menurut Bapak, nah baik, sekarang untuk Pak Karlin sendiri nih Pak, tanggapan Bapak terkait etle yang tadi sudah kita bahas itu Pak, gimana kalau seandainya tuh etle nanti akan segera di-launching di Polres Kukar atau di Kukar itu sendiri? Ya menurut saya bagus lah itu kalau memang mau diadakan di Polres Kukar nih, supaya bisa dapat mengurangi kecelakaan arus lalu lintas yang ada di Kukar. Jadi yang pelanggar lalu lintas bisa terdeteksi. Berarti Bapak tidak keberatan ya Pak ya? Sangat tidak keberatan ya, mudah-mudahan bisa dipercepat. Apa itu kalau memang mau dipasang diterapkan di kota yang bagus lah kalau menurut saya. Baik, terima kasih Pak Karlin. Kembali ke Pak Gatot. Pak, ini kan sebentar lagi kita akan menjelang namanya bulan Ramadan, bulan suci Pak ya. Kemudian biasanya nih Pak, kalau menjelang Ramadan, kenakalan remaja itu mulai muncul Pak. Kenakalan remaja ini berupa balapan liar dan knalpot racing yang sangat bising ya kalau kita dengar ya masyarakat sih Pak. Itu bagaimana Pak tindakan kepolisian dalam menangani sebelum Ramadan menjelang Ramadan menangani balap liar? Oh iya, nggak disangka juga ya kita ntar lagi memasuki bulan suci Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Jadi kebiasaan atau mungkin penyakit menjelang bulan suci Ramadan pasti akan muncul kembali. Itu anak-anak kumpul, anak Bali atau balapan liar, anak-anak memakai knalpot yang suaranya mungkin tidak sesuai dengan standar itu kan. Untuk mengantisipasi hal tersebut tuh jauh-jauh hari unit Jawali atau Patwal ya, Polres 1 Atas Kota Negara
melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah dari mulai minggu-minggu ini kita sudah sering melakukan patroli malam ya. Kita sudah sering melakukan patroli malam untuk antisipasi Bali ya. Beberapa hari ini sudah bisa kami mungkin mengamankan beberapa anak-anak yang ikut Bali atau balapan liar ya, gitu kan. Tindakan kami di awal ini adalah untuk mengurangi atau minimal memberi warning lah, mendekati bulan suci Ramadan jangan seperti itu kan, jangan nanti sehingga dengan kalau kita dicegah dari awal melakukan patroli penangkapan Bali-Bali yang tengah malam itu, mudah-mudahan ini pas memasuki bulan suci Ramadan bisa minimalnya tidak banyak atau mungkin syukur tidak ada ya, syukur tidak ada kan, mungkin mereka sudah dicegah dari pertama. Untuk mengenai knalpot yang suaranya agak keras ya, itu kebanyakan memang knalpot itu dipakai orang lain ikut Bali atau untuk balapan misalnya. Kalau kami menemukan atau kami bisa melakukan penangkapan, kendaraan kami amankan, tapi tidak kita lakukan dengan pendekatan hukum ya. Mungkin kita amankan kendaraannya, kita panggil orang tuanya yang bersangkutan, kita kasih edukasi untuk mengganti knalpotnya agar kembali standar atau suaranya tidak bising lah ya, karena agak mengganggu kalau knalpotnya bising. Tapi langkah kami yang utama yang jelas memberi edukasi bahwa knalpot itu suaranya tidak mengenakan bagi orang lain, kalau memang bisa diganti aja standar seperti itu. Berarti memberikan efek jerah mereka cuma ditilang aja ya? Kami tidak melakukan penilangan. Kami tidak melakukan penilangan untuk Bali anak-anak yang Bali yang beberapa ini sudah kami amankan ya. Kendaraan kita amankan, tidak kita tilang ya. Nanti yang bersangkutan itu kembali itu bersama orang tuanya atau bersama keluarganya, untuk biar keluarganya itu mengetahui ini loh anaknya jam 12 malam belum pulang, ikut nongkrong di sini, dan orang tua bikin surat pernyataan bahwa nanti kalau andai kata terulang kedua kali untuk ketangkap, berarti bersedia untuk dilakukan pendidikan secara hukum. Di tahap awal tetap kita kasih peringatan atau teguran aja gitu. Nah, untuk di Kukar sendiri sih Pak, biasanya balap liar di mana sih Pak? Paling banyak. Untuk akhir-akhir ini yang kami jumpai ya itu di Jaro 2 arah Tenggara menuju Samarinda, itu di seputaran mungkin kalau ingat retribusi lama itu ya, retribusi lama seberang itu, itu sampai ke depan pesantren. Itu mereka jadikan lahan buat balap liar Pak? Diduga karena mereka tuh kadang ngumpul malam, diduga dan yang membuat rame kan penonton kan, jadi penonton makin rame, mereka makin rame di situ. Tapi beberapa yang kami amankan sebagian besar ada di lokasi tuh Jaro 2 antara retribusi lama dan pondok pesantren di situ. Padahal yang kita tahu Pak ya, jalur 2 Tenggara Seberang itu kan merupakan jalur umum untuk kendaraan masyarakat Pak ya. Tapi mereka jadikan untuk lahan balap liar. Itu kan sangat membahayakan sekali Pak buat masyarakat. Kemudian tahun lalu, utamanya Ramadan kan paling banyak terjadi Pak ya, apalagi saat-saat sahur, begitu kan Pak. Polisinya apakah turun ke lapangan juga Pak waktu sahur itu untuk nangani balap liar itu gitu? Kalau pengalaman tahun kemarin itu turun ya. Jadi pengalaman tahun kemarin itu justru patroli itu meningkat setelah subuh. Oh, setelah subuh Iya. mereka baru melakukan balap liar itu. Malah kan mereka malam tuh. Malam kita antisipasi dengan patroli malam, tapi setelah subuh kan apalagi mereka libur nih. Berarti saat subuh mereka tuh nggak langsung pulang, tapi jalan. Tapi malah Iya, jalan kan. Di sini kan subuh kan jam-jam 5 itu ya. Iya. Jadi mereka tuh sebelum subuh kan kadang mungkin pamitannya mungkin ke masjid, nongkrongnya malah ke situ. Tapi biasanya kalau Ramadan itu bisa tembus tuh ya, antara habis taraweh sampai subuh mereka nggak pulang. Mereka nggak Cuma pulang. balap liar itu atau nongkrong aja? Nongkrong itu kan bisa jadi pemicu awal, kemudian ada Bali ya. Nah, tapi kalau yang pengalaman yang minggu-minggu ini itu kebanyakan di Jaro 2 ya, di Jaro 2 dan beberapa tempat itu di Jaro 2 di apa namanya? Bukan, Jaro 2 yang di atas sih namanya apa? Pesut. Ya, Jaro 2 Pesut. Di seputaran ini kantor desa Timbo, kalau kelurahan Timbo di situ. Di situ.
ada sering kulihat kumpul-kumpul ya. Tapi untuk yang sudah diamankan oleh personel Surya Wali itu kebanyakan yang ada di seberang. Di seberang. Tapi untuk yang di kota belum ada yang diamankan karena di kota ini lebih cepat kita bisa mengamankan karena dekat dengan kota ya, dekat dengan pos Pal 4, jadi cepat langsung kita bisa isolasi, jadi nggak terjadi Bali yang mungkin merasakan itu ya. Bukannya jadi polisi gitu ya Pak ya, di saat orang lagi asik-asik tidur, lagi sahur, dia malah mengamankan anak-anak balap liar yang lagi balapan gitu. Justru kalau bulan suci Ramadan polisi nggak tidur semalaman itu. Iya. Itu pengalaman tahun kemarin ya. Mudah-mudahan untuk tahun ini lebih kondusif, lebih terjaga kan karena ini ada corona ya. Mungkin kondusif terjaga, mudah-mudahan sih dengan langkah-langkah awal kita yang mungkin patroli malam dan menerapkan Bali, mudah-mudahan bisa berdampak nanti di hari bulan suci Ramadan semuanya bisa berkurang ya, bisa lebih religius dalam melaksanakan puasa. Kemudian ada nggak sih Pak cerita menarik saat menertibkan balap liar? Cerita menarik sebenarnya banyak ya, banyak cerita menariknya. Semua itu pada saat kita melakukan kegiatan pendebel itu semuanya sangat menarik. Kenapa? Karena kucing-kucingan. Nah, sering banget tuh Oh iya, kucing-kucingan. pura-pura sama polisi itu kalau polisi ada rapi, kalau polisi nggak ada ya gitu aja. Kalau yang unik spesial ada tapi kayaknya tidak perlu kita sampaikan. Yang penting ada pengalaman yang mungkin menjadikan kita untuk lebih baik ke depannya gitu. Yang baik. Kemudian bisa minta kesan dan kesannya nih Pak buat sobat-sobat Dilan yang ada di luar sana terkait dengan mungkin penilangan atau apa aja ya, pesan dan kesan buat sobat Dilan. Untuk ini ya, untuk sobat-sobat Dilan ya mungkin yang sudah menonton ini, saya sebagai kandidat Jawali itu hanya menitipkan tidak begitu banyak pesan ya, sedikit aja bahwa untuk rekan-rekan sahabat Dilan di luar sana agar tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, karena keselamatan itu utama. Dan kedua, tetap pada saat kegiatan di luar itu prokesnya tetap dilakukan karena masih musim pandemi. Dan yang terakhir, kalau memang tidak ada kepentingan yang mungkin bagus atau kepentingan yang penting, tidak usahlah nongkrong hingga sampai jam 12 malam atau jam 1 malam, apalagi nongkrongnya di jalur-jalur yang mungkin konotasinya akan digunakan untuk Bali ya. Itu pesan kami untuk anak-anak muda di Sahabat Dilan ini. Baik, terima kasih Pak Gatot. Kemudian mungkin ada pesan-pesan dari Bapak sendiri, Pak Karim. Pesan-pesannya ya untuk rekan-rekan satu profesi seperti saya, taati peraturan lalu lintas, ingat keluarga di rumah, anak istri menunggu. Baik, terima kasih banyak Pak Gatot selaku Kanit Turjawali Polres Kutai Kartanegara dan juga Bapak Karlin. Terima kasih sudah menjadi narasumber kami dan memberikan informasi. Semoga informasinya bermanfaat untuk sobat-sobat Dilan yang ada di rumah. Nah, sobat Dilan yang ada di rumah, bila ingin mengirim pesan bisa langsung DM di Instagram dan Facebook kami di Satlantas Polres Kutai. Jangan lupa buat sobat Dilan, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Satlantas Polres Kutai Kartanegara karena akan banyak lagi konten-konten yang menarik yang berhubungan dengan lalu lintas. Ada Dilan makan nasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Dilan, jangan lupa saksikan Dilan Dialog Lalu Lintas Tayang setiap hari Sabtu pukul 8 WIB di channel YouTube Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Jangan lupa share ke sobat Dilan lainnya. Terima kasih.